best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Yuk adik-adik ikutin. Yeah. Say Jesus. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Adik-adik semangat ya. Kita katakan sekali lagi, Jesus. Jesus is my best friend. My best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Say he's always there for me. He's always there for me. I kiss. Aduh, hari ini apa ya, Profesor? Aduh, capek juga. Aduh, capek ya. Aduh, Tapi pegel sekali tuh. saya tadi dalam perjalanan. Oh iya, halo adik-adik. Kita sampai di lab ini bersama saya Profesor Faith dan kita kembali di lab di awal perjalanan kita bersama Profesor dengan asisten saya yang sedang bukan pilek ini anak-anak ya. Tapi sedang nangis-nangis Bombay gara-gara film ini. Bukan film, Ketang. Tadi habis rekaman tadi tentang iya, ini direkam. film. Aduh, bukan film, maksudnya cerita nyata. Cerita tentang- nyata di Alkitab tentang Naomi. Ya, ini benar-benar kisah yang mengharukan, Profesor. Ya iyalah, mengharukan. Set story sebenarnya. Naomi itu, kasian juga ya. Dia itu udah kehilangan suaminya, kelaparan. Iya, betul. Udah gitu dia ditinggal anak laki-lakinya mati semua lagi. Waduh. Tinggal sisa menantunya. Wah, Suruh pulang lagi. Saya tidak sanggup. Ini benar-benar lebih sedih daripada drama Korea yang bisa saya tonton, Profesor. Iya. Ya, tapi cuman satu menantunya yang tetap tinggal kan? Iya, itu si Ruth ya. Iya, Ruth. Dia mengajarkan kita menjadi teladan tuh. Kalau Iya. Ruth itu setia. Iya, setia sama seperti Tuhan kita setia kepada kita, betul nggak? Ya, betul-betul. Dia Iya. sangat setia dan sangat mencintainya. Ya. Kalau gitu, Max sama seperti Naomi, kayaknya ini udah di akhir seri juga. Kita sudah saatnya untuk berpisah. Ini udah di akhir seri ini. Apa, Profesor? Kita sudah seri terakhir? Betul, ini sudah di seri terakhir. Dan saatnya kamu akhiri kontrak kita. Apa? ini udah terakhir? Iya. Wah, tidak mungkin, Kita Profesor. harus berpisah nih satu dengan yang lain. Iya. Ya, kamu ke arah sana, saya ke arah sini. Oke? Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena seperti apa yang dikatakan Alkitab. Seperti Naomi tadi bilang, Iya, Ruth dia orangmu bilang tadi orangmu adalah orangku. Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhanku. Ya. Betul kan? Iya, betul. Ya, jadi tidak bisa seperti segampang itu kita akan berpisah. Kan itu zaman dulu, kalau sekarang ya enggak juga lah. Iya, zaman sekarang nggak sama. Labmu juga menjadi labku, ya kan? Mesin waktumu menjadi mesin waktuku. Nah, Max, oke. Terus? Ya, terus ya kamu lihat
mobilmu yang di depan menjadi mobilku. Oke, cukup Max ya kalau gitu. Dan ingat, barang-barangmu yang itu barang-barang antikmu menjadi barang antikku juga, bener kan? Itu bukan kehendak Tuhan, itu merampok, Max. Bukan merampok, karena saya belajar dari Alkitab ini. Ya udah deh kalau gitu. Ya, gimana? Kita tetap bersama aja deh. Kita yakin ya kita akan tetap bersama ya. Tetap setia ya. Ya, oke. Sama seperti Tuhan Ya, kita setia, Jadi, begitu ya. Jadi kita tidak akan mengakhiri ya drama ini. Kita tema ini mungkin berakhir, tapi kita ketemu lagi di tema selanjutnya. Begitu maksud saya, Max. Oh, iya. Tapi kita tidak akan berpisah kan, Profesor? Enggak, tapi kita akhiri tema ini aja dengan cara yang luar biasa. Cara yang beda dengan rekor-rekor di Korea itu. Oh iya. Cara yang seperti biasa yang kita Iya akhiri di dong. setiap ujung drama ini. Kita kan caranya cara yang selalu Cara unik yang lebih ekstrim kan? Betul. Oke, gimana caranya? Kita lihat. Oke, dan seperti biasa. Siap. 1, 2, 3, lari. Tuhan, Engkau adalah sahabat kami, Tuhan. Engkau penolong bagi hidup kami, Tuhan. Engkau yang mengingatkan, Engkau yang menegur kami, Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
Ajarkan kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh lebih cinta akan Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya hati kami penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami boleh membagikan kasih itu kepada sesama kami Tuhan. Biarlah firman hari ini Tuhan, boleh kami dengarkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, supaya pohon itu boleh bertumbuh Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pohon kehidupan Tuhan, dan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Set. Hai, ketemu lagi dengan Kak Andris. Hai adik-adik, gimana kabar kalian? Sehat dong? Kalau sehat, Kak Andris mau denger dong semangatnya ya. Teriak yang paling semangat dan yang paling kenceng ya. Hai kids, yeay! Masih dalam tema yang sama, yaitu Element of Faith. Dalam seri ini, pastinya kita akan belajar memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus sambil melakukan eksperimen. Sebelum kita melakukan eksperimen, ya, ada ayat hafalan buat kalian, yaitu Mazmur 77 ayat 15. Tentunya kalian sudah pasti hafal dong ya. Sekali lagi Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kak Andris saja hafal. Sekali lagi ya, supaya Kak Andris bisa dengar suara kalian. Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ya, good job adik-adik, kalian hebat. Itu tandanya kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus. Wow. Nah, sekarang giliran Kak Andris kasih eksperimen buat kalian dengan judul Rice in a Bottle ya. Kita akan mengangkat botol yang dipenuhi dengan beras menggunakan tusuk sate. Oh, kalian percaya tidak? Yuk, kita akan mulai eksperimennya. Dan ini buat kalian, Hai kids! Yeay! Ya, adik-adik, ini percobaan yang harus kita lakukan ya. Kebutuhannya adalah botol mineral ya. Mau yang besar, mau yang kecil, standar juga boleh lah ya. Yang penting kalian sediakan rice-nya secukupnya atau beras ya. Oke, gimana eksperimennya Kak? Oh, satu lagi lupa, yaitu tusuk sate ya. Tusuk sate Kak Andris punya 3. Nanti kali aja yang satu gagal, kedua kita coba ya. Dan ketiga. Oke, kalian siap? Siap dong Kak Andris. Mana suaranya? Kak Andris mau lihat. Oke ya, kalian udah siap? Nanti aja di akhir Kak Andris panggil ya. Oke. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menumpahkan beras secara perlahan. Dan Kak Andris kaget ya. Ya, kalian jangan terlalu miring ya. Ya kan, tumpah. Oke. Yang pertama, oke, pastikan dia penuh. Jangan lihat ya, ini berantakan gak apa-apa, nanti kita bereskan di akhir. Oke, kita masukkan lagi. Maafkan Kak Andris adik-adik. Oke, Kak Andris terlalu tidak sabar ya. Bener gak? Ya, oke ya. Yang pertama kita pastikan dia padat dulu, memadat dia ya. Jadi posisi berasnya tuh menempati si bagian dalam isi botolnya. Ini baru yang pertama. Kemudian selanjutnya bagian yang kedua. Oke, Kak Andris masukkan lagi. Ya, jangan kayak Kak Andris ya, pelan-pelan adik-adik ya. Kak Andris tuh orangnya nggak sabaran. Oke, masukkan kembali. Ya, di sini memang kalian ditantang untuk lebih sabar. Ya.
Kalau kalian tidak tumpah-tumpah berarti kalian orangnya sabar. Hebat ya. Oke, ini yang bagian kedua. Kak Andris buat dia ini dulu ya. Supaya terasa padat teman-teman ya. Tidak ada ruang di antara kita ya. Oke, maksudnya di antara botol. Oke, kembali lagi Kak Andris masukkan. Dan Kak Andris tumpahkan ke dalam botol tersebut. Ya, oke, sampai memenuhi botol tersebut. Oke, ya, pastikan dia sudah penuh. Ya, seperti ini deh, Kik. Atau kalian mau tambahkan sedikit lagi supaya menutupi? Tapi menurut Kandis cukup ya. Oke, sudah ya, sudah padat. Kita punya tusuk sate, 3 tusuk sate ya. Kita coba yang pertama. Yang pertama, set. Kalian udah gak sabar ya? Oke, kita masukkan. Hop. Oke. Siap. Kak Andris padatkan dulu. Oke. Dan tumpahkan lagi. Kak Andris coba. Oke, coba buat kesini dulu. Oke. Atau kita masukin lagi ya. Penuhkan dulu si berasnya. Oke ya. Kak Andris tidak merasa yakin ya. Jadi Kak Andris penuhkan dulu supaya Kak Andris yakin. Oke. Sedikit lagi adik-adik. Oke, sudah. Buat begini dulu. Jangan ada ruang di antara kita. Pastikan dia penuh lagi. Ya, jadi kalau kalian tuh pasti ngerasain adik-adik ya. Kalau kurang merasa padat tuh dipegang tuh agak kurang enak dia. Ya. Oke, pastikan dia padat ya. Selanjutnya kita masukkan coba kembali. Set. Dan kita angkat dan tidak bisa. Oke ya, tidak bisa, tapi kita jangan pernah menyerah adik-adik ya. Kita masukkan kembali dia penuh ya. Kemudian kita padat-padatkan. Ya. Ya, padat-padatkan. Ya, karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata menyerah. Oke? Ya. Sudah padat. Kita perhatikan, ini adalah sebuah magic. Enggak. Ini ilmu pengetahuan ya. Jadi teman-teman, kalau kalian tadi merasa gagal, artinya tadi kurang padat. Berasnya kurang memenuhi isi botolnya. Gitu ya. Kalian sempat kecewa, tapi ini berhasil. Oke, siap adik-adik? Kalian akan coba di rumah. Ini harus kalian lakukan ya. Bye! Wow, gimana eksperimennya? Seru kan? Nah, sekarang giliran Kak Andris menceritakan apa hubungan eksperimen dengan cerita Alkitabnya. Ya, cerita Alkitabnya kita ambil dari kitab Rut pasal 1, yaitu cerita tentang Rut dan Naomi. Begini ceritanya adik-adik. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Lalu berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu." Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepada mereka, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Demikianlah Naomi berpulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem. Dan pada permulaan musim menuai jelai. Wow, haleluya adik-adik. Adik-adik, kita melihat bagaimana Rut begitu setia kepada Naomi. Rut tidak meninggalkan Naomi sendirian. Ia pergi menemani Naomi kemanapun ia pergi meskipun ia tidak tahu apa yang dihadapinya. Rut adalah teman yang baik bagi Naomi. Teman yang baik tidak akan meninggalkan tentunya. Ia akan selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap keadaan. Baik saat susah maupun senang dong. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan mau kita untuk menjadi teman yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Siapa yang mau jadi teman yang baik seperti Rut bagi Naomi? Ayo, siapa? Kakak mau lihat dulu mana? Oh iya, kalian tentunya semua mau ya. Wah, keren kalian. Ya, Kak Andris pasti tahu lah, kalian pasti mau ya. Luar biasa buat kalian adik-adik. Begitu cerita Alkitabnya adik-adik. Kak Andris mau pamit dulu. Tapi sebelum itu, Kak Andris mau dengar teriakannya sekali lagi. Hai kids! Yeay! Adik-adik, sepanjang 8 minggu kita sudah belajar dari artinya memiliki iman dan bagaimana hidup di dalam iman. Kita belajar sambil melakukan eksperimen ilmiah yang dapat membuat kita semakin mudah untuk mengerti. Pada eksperimen kali ini, kita belajar tentang kesatuan di antara orang-orang beriman. Beras-beras itu menggambarkan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ketika kita hidup bersama, seperti beras-beras di dalam botol itu, maka kita saling menguatkan dan satu sama lainnya, sehingga iman kita dapat bertumbuh dan semakin kuat setiap harinya. Sebagai orang percaya, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita untuk membangun hubungan dengan sesama. Tuhan mau kita hidup bersama dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Seperti
Dalam cerita Alkitab kita hari ini, Ruth selalu bersama dengan Naomi. Naomi tidak pernah meninggalkan Ruth sendirian. Ruth pergi kemanapun Naomi pergi. Ruth adalah teman yang setia bagi Naomi. Tuhan juga ingin kita menjadi teman yang setia bagi orang-orang di sekitar kita, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Tuhan mau kita hidup bersama di dalam satu kesatuan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hari ini kita belajar dua hal yang Tuhan mau kita lakukan di dalam komunitas orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan. 1. Encourage each other. Kita udah belajar minggu lalu bahwa setiap orang dapat jatuh ke dalam pencobaan dan melakukan dosa. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita menolong orang yang lagi terjatuh di dalam dosa. Kita semua pasti pernah terjatuh ke dalam pencobaan dan melakukan dosa. Maka kita tidak boleh menghakimi orang yang sedang terjatuh ke dalam pencobaan dan hidup di dalam dosa. Kita semua datang ke gereja dan menjadi jemaat di dalam gereja karena kita adalah orang-orang berdosa yang ingin apa? Yang ingin hidup lebih baik dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita semua memerlukan Tuhan Yesus yang telah menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menolong kita menjauhi segala pencobaan dan perbuatan dosa. Maka ketika kita mendapati teman kita jatuh ke dalam pencobaan, kita tidak boleh menghakiminya. Namun kita harus menolong untuk memberi jalan keluar untuk kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, pray each other. Adik-adik, saat ada teman yang mengalami kesulitan dan kesusahan, Tuhan mau kita ada bersama dengan mereka, menemani dan berdoa bersama-sama dengannya. Kita semua sesama orang percaya dipersatukan di dalam iman kepada Yesus Kristus, sehingga ketika 2 atau 3 orang sepakat berdoa, maka di situ Tuhan hadir dan mendengar setiap doa-doa kita. Dengan berdoa bersama teman kita yang sedang mengalami kesusahan, kita mengingatkan ia kepada Yesus yang dapat menolong dan memberi jalan keluar dari setiap kesusahan yang dialaminya. Sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh, maka kita akan berada dekat satu dengan yang lainnya. Kita akan menjadi teman yang baik seperti Ruth dan Naomi. Seperti dalam percobaan tadi, kita adalah butiran-butiran beras yang ada di dalam botol. Dan tusuk sate itu adalah Tuhan Yesus yang mempersatukan kita semua. Jika kita ingin hidup di dalam iman, maka kita dipersatukan bersama dengan orang-orang percaya lainnya sebagai satu keluarga di dalam Yesus. Semakin hari, iman kita akan semakin dikuatkan jika kita semua bersatu dan berpegangan erat kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami percaya, biarlah kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Kami mau menolong teman-teman kami dan kami mau berdoa bersama-sama dengan teman-teman kami saat mereka sedang dalam kesusahan. Kami percaya Tuhan, kami bisa bergandengan tangan di dalam iman kami kepada Yesus. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Element of Faith. Kak Susi pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan tema yang baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay!
saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.